dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Oh, saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai ke Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya baju Keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya. Karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama kita kembali berjumpa tentunya di acara Gaspol Sahur. Bisa dibilang kita sudah mendekati ke hari-hari menuju suasana kemenangan Pak Ustadz. Biasanya kalau hari-hari seperti ini sudah banyak orang-orang yang sudah menyusun rencana untuk berlebaran di kampung halaman alias mudik. Ini pada mudik nggak nih Bu? Hah? Mudik? Bener? Coba kita sapa dulu ya, satu-satu ya. Yang pertama, ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Muhajirin Nusa Indah. BKMT Kecamatan Palangga. Di atas Bu ya, jangan ke depan, ke atasnya. Kenapa kalau ke depan Pak Ustadz? Kena kepalanya teman. Ya. Majelis Taklim Anissa Graha Kalegoa. Majelis Taklim Raudatul Jannah. Pecah suara loh. Tapi suaranya alto 1, alto 2, alto 3. Tinggi semua. Majelis Taklim Mutiara Zahra Taeng. Majelis Taklim Nurul Ma'arif Paropo. Majelis Taklim Nurul Iman Batua. Sama-sama kita kumpul di sini di Gaspol Sahur. Mantap, udah kelihatan udah semangat nih Pak Ustadz nih. Semangat untuk berlebaran bersama di kampung halaman, mudik Pak Ustadz. Ya. Biasanya kan orang tuh udah jauh-jauh hari udah beli tiket, udah beli baju baru, bahkan udah ajuin pinjol. Ada yang kayak gitu ya Bu? Oh, kok gampang nggak ada ya? Ya boleh juga kalau misalnya bisa dibalikin ya. Jangan sampai ajuin pinjaman nggak bisa dibalikin. Karena kan tujuannya mungkin ada yang mau bagi-bagi uang demi gengsi. Malu dong dilihat tetangga gitu Pak Ustadz. Nah hari ini kita mau bahas segala fenomena seputar mudik. Dari hikmahnya dulu deh. Sebenarnya utamanya soal mudik dalam kacamata Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Ya,
Pertama, mudik itu tradisi boleh dikata mungkin hanya ada di Indonesia. Oh iya. Ya, coba di Amerika mana ada mudik? Nggak pernah kedengeran. Ya kan? Di Eropa nggak ada orang mudik. Australia nggak ada orang mudik. Mudik ini hanya budaya Indonesia. Budaya jadinya. Ya, ini sebab kenapa ada mudik, kecintaan kepada kampung halaman. Ya, kampung halaman kita tempat lahir. Meskipun orang kata jelek kampung, tapi tetap kita rindu. Itulah makna dari hadis hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara, kalau dia negara, dia kampung, adalah bagian dari iman. Rasulullah pun cinta kepada kampungnya. Mas Bayu masih ingat kisahnya itu ketika ada yang disebut kiblatain, 2 kiblat, ya kan? Nah, pada saat itu kan kiblat umat Islam pernah berpindah dari Mekah pindah ke Palestina. Nah, ketika di Palestina kiblat, Nabi selalu berdoa, ya Allah kembalikan kiblat kami ke Ka'bah. Kembalikan kiblat kami ke Mekah. Kenapa? Mekah itu kampung halamannya Nabi. Maka Allah kabulkan. Maka ada masjid, ya, solatnya pada saat solat 1 kali solat 2 kiblat, maka disebut masjid kiblatain. Masjid pada saat itu Nabi pertama menghadap ke Palestina, turun firman Allah, silahkan balikkan arah kiblatmu kembali ke Mekah. Itu fitrahnya manusia, cinta kampung. Ya tuh Ibu. Nah, mudik ini boleh, halal, cuma ada orang mudik tidak dapat pahala, bahkan bisa dapat dosa, bahkan bisa jadi pahala-pahala Ramadannya habis gara-gara mudiknya. Ada juga orang mudik alhamdulillah dapat pahala. Nah, oleh karena itu sebelum mudik yang pertama harus dibenahi, luruskan niat. Ini dulu Mas Bayu. Niatnya dulu harus lurus. Niatnya mudik pergi sopors, pergi pamer, atau silaturahmi. Ada enggak orang mudik pamer? Pernah ada. Wow, enggak ada duitnya, terpaksa pinjol. Pinjam dulu. Ya ada. Mau pergi pamer, hambur-hambur pamer. Itu orang seperti itu, dia tidak mendapat pahala. Pahala silaturahminya hilang. Bahkan bisa dapat dosa. Kenapa? Dia sombong. Maka sebelum mudik, luruskan niat. Niat kita mudik silaturahim. Silaturahim ini perintah agama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau pada tali agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Maknanya bersilaturahmi. Nah, kita mudik bersilaturahmi. Kenapa orang mudik? Biasanya nih ziarah kubur. Boleh enggak ziarah kubur? Boleh. Yang tidak boleh kalau ibu salah niat. Ada enggak orang salah niat pergi ziarah kubur? Ada. Pergi ziarah kubur, pergi minta-minta. Ada Mas Bayu, masih dapat saya itu. Minta. Pergi, misalnya selesai pengantin, dia pergi ke kuburan neneknya. Oh, Ambo, bapak. Ambo, bapak. Ambo, engkau itu kasih apomu, itu cucumu. Napa kasih botim baru pengantin. Doakan supaya cepat dapat momongan. Masa orang mati doakan orang hidup? Ada yang begitu, ada. Masih banyak mitos-mitos. Sampai sekarang pun masih banyak mitos menyesatkan. Terakhir itu ada di Goa yang mengaku keturunan buaya. Aduh. Pak Ustadz, udah gitu sekarang ya ada yang kuburannya makamnya dihias-hias, pakai lampu-lampu apa segala macam. Katanya untuk biar yang dalam terang. Lihat nah itu yang viral video saya itu yang buaya itu. Marah buayanya, dikasih pisang, dia bilang kok kira saya monyet. Ya kan? Kita ini Bu, keturunan Nabi Adam, bukan keturunan buaya. Buaya darat mungkin ada. Iya. Maka mudik luruskan niat. Niat pergi ziarah kubur boleh. Tujuannya apa? Bakti kepada orang tua. Yang kedua, selain itu menghindari fitnah dunia. Jangan sampai orang di kampung bilang, enak sekali hidupnya di kota deh. Lupa orang tuanya di kampung, tidak pernah pergi ziarah kubur. Nah, maka dulu itu ada orang, kalau ada orang sakit ke dukun.
Jadi ini tidak bisa berak ini saya. Dukun bilang, oh ini karena kau tidak pernah ziarah kubur nenekmu. Waduh. Oh, ada begitu, ada dulu. Karena sekarang ibu sudah punya majelis taklim, tradisi mitos-mitos seperti ini, keyakinan yang tidak benar itu sudah harus mesti hilang. Nah, mudik boleh selama lurus niatnya, niat bersilaturahmi, ya. Apalagi mengunjungi orang tua, apalagi ziarah kubur, apalagi ya bersedekah. Ya ada orang pergi bersedekah, dia beli dulu baju, bawa ke kampung, dia cari guru SD-nya, dia cari guru ngajinya. Ini mudik seperti ini boleh, dia dapat pahala banyak malah itu. Tapi kalau mudik pergi pamer, penuh. Oh, kuning semua Rami ini, kuning semua. Ternyata semprotan. Mas Bayu pasti tidak tahu. Di sini ini ya, enggak di sini kan kalau ada pengantin itu harus semua kuning semua, usut punya usut semprotan. Nah, intinya mudik boleh, bahkan itu bagian dari ajaran agama selama lurus niatnya. Kalau sudah salah niat, mudiknya tidak ada faedah. Tujuannya harus silaturahim berarti ya. Silaturahim, untuk mengunjungi orang tua, bentuk bakti, ya, ziarah kubur, boleh semua itu. Boleh Pak Ustadz. Ya, apalagi berbagi kepada teman kampung. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, itu pahala. Insya Allah. Nah, bagaimana mudiknya supaya Islami? Ya, kita lanjutkan setelah pesan berikut. Siap, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi, tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai fenomena mudik. Tadi Ustadz sudah menjelaskan yang terpenting utamanya dalam mudik itu harus diluruskan dulu niatnya. Untuk silaturahmi, untuk berziarah, bentuk bakti, mengunjungi orang tua, bentuk cinta kepada kampung halaman. Nah sekarang Pak Ustadz, apalagi yang harus diperhatikan terutama dalam kacamata Islam supaya mudik kita tuh jadi berkah. Lalu kemudian kan banyak pertanyaan, kalau saya mudik saya puasa nggak nih? Kan dia belum perjalanan. Tapi kan mudiknya naik pesawat, cuman 2 jam cek nyampe. Apakah boleh nggak puasa? Nah itu gimana Pak Ustadz? Mudik namanya musafir, dia perjalanan. Ya. Musafir itu boleh dia diberi keringanan oleh Allah untuk tidak puasa dan menjamak kasar sholat. Ya, syaratnya dia musafir. Berapa jaraknya? 83 km. Ya, kira-kira kalau dari Makassar ke Baru itu sudah bisa. Kalau Maros belum bisa. Pangkep mungkin belum cukup 83. Ya. Ya. Bukan soal lamanya Mas Wahyu. Oke. Bayu, bukan soal lamanya. Tapi memang jarak. betul dari Jakarta ke sini cuman 2 jam. Lebih lama ke Bone. Betul. Dari sini 5 jam. Padahal lebih dekat secara jarak tempuh. Ya. Jadi bukan karena waktunya, tapi jarak tempuhnya. Perjalanan 83 km. 83 km. Okay. Nah, kalau dia perjalanan, Allah berikan keringanan. Boleh kamu tidak puasa dengan catatan ganti setelah Lebaran. Oh, harus diganti. Itu meskipun Allah kasih, tapi kalau ibu tidak gunakan, boleh juga. Ngapain saya batal puasa? Saya masih mampu. Boleh saya bisa puasa. Silakan boleh. Tapi kalau mabuk darat, ya, apalagi angkutan umum, ya kan? Ada yang bawa durian, ya kan? Ada yang bawa semangka, ada yang bawa mangga macang. Mangga macan? Iya, ada di sini istilah mangga macan. Yang harum itu kan, ada yang bau keteknya. Baku campur-campur di atas kan.
Mabuklah kita, muntah-muntah. Muntah batal puasa, boleh ibu tidak puasa dengan catatan ganti. Ya, nah sekarang sebelum mudik kan macam-macam tuh orang mudik. Ada yang pakai angkot, ya, angkutan umum, bisa jadi itu pesawat, bisa jadi kereta, bisa jadi angkatan kapal laut, bisa jadi mobil, ya, angkutan umum. Ada juga yang bawa diri sendiri, mobil, misalnya saya mau ke Pinrang, bawa kendaraan sendiri, maka yang setelah luruskan niat, keselamatan perjalanan harus jadi pertimbangan, ya. Nah, kemudian setelah itu keperluan-keperluan selama perjalanan, terutama keperluan ibadah. Apalagi abah kalau ada rezeki, ibu bawa untuk persiapan sedekah. Nah, sudah ibu-ibu, bapak ya, kalau sudah perjalanan, sudah mulai mau perjalanan, usahakan sepanjang jalan, ibu sebaiknya ada wudhu. Jadi wudhu dulu sebelum berangkat, ya. Nah, kalau berangkat pagi sebelum berangkat, ibu sholat duha dulu. Sholat duha, minta supaya rezeki kita sepanjang jalan Allah lapangkan. Sholat duha, ya. Sudah sholat duha 2 rakaat boleh, mau 8 rakaat lebih utama. Masih ada wudhunya, sudah sholat duha. Yang berikutnya, jangan sampai berpakaian yang tidak senonoh. Apalagi sampai memamerkan aurat. Apalagi sampai sempit-sempit. Itu pakaian itu tidak boleh sempit, tidak boleh sama dengan warna kulit. Nah, sudah berpakaian, jadi sudah ada wudhu, tertib dulu, tertib, ya, luruskan niat. Sudah itu persiapkan segala keperluan perjalanan. Kalau kita bawa kendaraan pribadi, utamakan keselamatan perjalanan. Cek dulu. Cek semua bannya, remnya, ya. Nah bilang bagus ini mobil Ustaz, satu aja jeleknya, yang lain bunyi-bunyi, yang satu tidak bunyi. Apa? Klaksonnya tidak bunyi. Sebenarnya tidak ada yang baik itu. Klakson. Nggak bisa kan? bunyi. Nggak bisa Ya. Sudah itu usahakan ada wudhu, ya. Oke. Kenapa Ustaz? Kan kita tidak tahu. Siapa tahu kita di perjalanan ajal menjemput, kita wafat dalam keadaan suci. Masya Allah. Ya. Kemudian apa lagi Ustaz? Sebaiknya sholat duha dulu kalau dia pagi hari. Ya. Sudah perjalanan, berikutnya dipersiapkan lagi, usahakan pakaiannya pakaian yang islami. Bayangkan kalau kita tidak islami pakaiannya, suaminya ibu pakai celana pendek, tiba-tiba di jalan ketabrak, pak, meninggal menghadap Allah dalam keadaan kelihatan auratnya. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput, maka jangan pernah keluar rumah yang mempertontonkan aurat, karena kita tidak tahu ajal kita di luar. Nah, seterusnya ibu, kalau masuk waktu sholat dan bisa singgah sholat, singgahlah sholat berjamaah. Kalau sama keluarga, ada masjid, singgah sholat berjamaah. Ini hebatnya, kelebihannya ini di Indonesia. Ya. Di mana-mana ada masjid, sepanjang jalan. Apalagi kalau Mas Bayu di Sulawesi Selatan ini, belum cukup 1 kilo ada lagi masjid, dan cantik-cantik. Wah, banyak sekali Ada lagi masjid, iya. Kiri kanan ada masjid. Jadi kalau perjalanan pulang kampung, masuk waktu sholat, singgah sholat berjamaah. Ya, sepanjang jalan, sebagusnya dengar tausiah. Jangan cuma sibuk WhatsApp grup, ngegosip, kadang-kadang ketawa sendiri. Ya kan? Lebih dengar dakwah. Ya, dengar ceramah sepanjang jalan. Habis 1 judul, dengar lagi pengajian. Kajian lagi kita dengar. Ya, sudah itu pengajian lagi, ayat suci Al-Quran. Sepanjang jalan 4 jam dengar ceramah. Masya Allah. Sampai, jangan lupa ceramahnya ada saat latif. Ya kan? Di YouTube channelnya ada sudah, kan Pak Ustaz? jangan lupa like and share. Sampai di kampung ibu, sampai di kampung, jangan sombong, jangan takabur, jangan pamer, ya. Kalau kita tahu di kampung kita umumnya orang susah hidupnya, jangan kau terang-terangan memamerkan kemewahan.
Ya, yang lebih bagus itu pakaian sederhana, orang tahu, oh orang kaya bagus gitu tahu, wah banyak warna itu tapi bajunya sederhananya. Nah, lalu yang mewahnya itu ya kita datang bawa uang baru ibu. Jangan lupa bawa uang baru, meskipun uang 5.000, tapi kalau uang baru senang. Dan hebatnya itu uang, tidak ada orang tidak senang. Itu hebatnya itu uang Mas Bayu, semua orang senang. Apapun bentuknya. Iya toh ibu? Iya toh? Betul. Iya. Bahkan itu ibu-ibu, dengar Mas Bayu, Iya. biar suaminya tidak pulang, yang penting ada uang. Astagfirullahaladzim. Ini yang begini nih yang bikin suami nggak pengen pulang nih. Ya udah, tahan dulu ya Pak Ustadz ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada yang mana? Yang sebelah sini, oke. Nanti ya Bu ya, tahan. Setelah ini kita akan kembali untuk mendengar pertanyaan dari jamaah yang hadir. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, hari ini kita tengah membahas mengenai fenomena mudik. Jangan-jangan Anda juga tengah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan mudik. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi tentunya di sini di Gaspol Sahur. Tadi Pak Ustadz sudah tertib urut-urutannya sampai di kampung halaman. Tentu ada adab yang harus dijaga kan Pak Ustadz. Bagaimana sebaiknya adab di kampung halaman agar bisa menjadi berkah buat banyak orang? Tunggu dulu, ada yang terlupa. Apalagi Pak Ustadz? Tata cara sholat jamak. Oh, Ya ini banyak yang itu tidak benar. tahu. Iya benar. Nah, kalau ibu malas singgah karena ngejar karena ibu angkot, angkotnya tidak singgah-singgah. Ya. Sementara waktu sholat sudah mau habis, maka alternatifnya ibu sholat di atas kendaraan. Tapi kan tidak singgah air wudhu Ustadz. Nah, ibu tayamum. Kalau ibu-ibu mau tayamum, maka syaratnya ibu semua gelang, cincin, jam tangan kita lepas. Ya, lepas semua. Sudah itu baju kita kalau dia pakai lengan panjang, maka dia harus di atas siku. Coba. Perhati ini supaya gampang kita ibu ya. Hai. Berarti gendut ini. Sehat Pak Ustadz. Ya. Oke. Nah, ini Sampai jangan begini Bu. Jangan pas-pas di siku. Oh, harus di atas sikunya Harus Pak di Ustadz? atas siku. Kenapa di atas siku? Karena siku bagian wajib disentuh. Kalau begini berarti sikunya tidak tersentuh. Kenapa dilepas itu jam? Karena usapan kita terhalang oleh jam. Maka semua yang menghalangi kulit harus dilepas. Ya, yang palsu-palsu Apalagi? tidak boleh. Oh, boleh? Boleh, tetap ada seperti gigi palsu. Oh, hidung palsu? Ya kan? Gak bisa. Kalau mau tayamum. Oke. Tidak Repot. perlu itu. Ya. Gak usah. Ya. Oke. Nah, sudah, Ibu. Anggaplah ini juga begini. Ya. Nah, pertama Ibu meletakkan telapak tangannya di sadel. Ya. Atau Sadel di dinding. Oke. Ya, dua-dua telapak tangannya. Cup. Sudah itu usap dulu wajah. Nah, ini yang jadi masalah kalau ibu terlalu tebal bedaknya. Nah, maka kalau dia kasih begini, Waduh, belepotan jadinya Pak Ustadz. Lipstiknya sampai ke sini Pak Ustadz. belepotan itu kan. Iya Bu, ya. Maka kalau mudik, nggak usah kita terlalu mode. Nah bukan kita mau pergi sopor sini. Ya, nah biar kita apa ini muka teh Bu. Nah tahu orang kampung tak bilang kau jitu. Iya toh? Ya, sudah biasa itu banyak orang ndak sah wuduknya gara-gara tebal sekali nih. Akhirnya dia tayamum karena takut ini geser bedaknya dengan gencungnya. Dia begini Ji. Coba diginiin tempelnya. Bagaimana ceritanya Pak Ya, Ustadz? padahal harusnya dikasih gini Bu. Diusap ya?
rusak. oke. Semua ya Pak Ustadz? Kena semua. Ibu harus tahu Semua bahwa bagian. harus sudah kena semua. 1 kali sudah boleh, 3 kali lebih bagus. Ya? Oke. Nah, Kalau 3 kali itu berarti ambil lagi Pak Ustadz? ambil lagi. Oh, oke. Letakkan lagi. Ya. Sap lagi. Sampai 3 kali. Mhm. Nah, sudah itu berikutnya letakkan lagi. Tak. Nah, untuk tangan kanan dulu. Sampai di sini, Bu. Ambilnya. Pas garis ini Pak Ya, Ustadz? sisakan debu yang di sini dulu dipakai. Oke. Begini. Dari ujung jari Ya, ke ya kan? siku, Sampai siku. bagian belakang. Nah, sudah. Nah, yang tersisa tadi di telapak, begini. Ya, begitu lagi sebaliknya. Ini dulu setengah. Satu kali sudah boleh, 3 kali lebih bagus. Repo begitu, sudah kasih begini saja. Boleh. Tapi kalau mau lebih utama seperti tadi, lebih bagus. Ya? Sampai siku ya, Pak Sudah, kita pakai kembali, baju tak kita turunkan, pakai kembali cincin tak, pakai kembali jam, siapa tahu kita lupai. Ya? Nah, sudah. Kasih tahu kalau dia orang baru di sini, apalagi kalau ibu tahu dia bukan non muslim, kasih tahu, bilang saya lagi sholat. Nanti nak kira orang gila. Kenapa ini tetanggaku begini-begini di mobil? Langsung nak pegang mabok ibu, mabok. Iya kan? Dan saya lagi sholat, ya. Nah, apa bacaannya? Sama bacaan sholat, cuma tidak ada lagi sujud. Seperti ruku sujud sampai jidat di lantai. Ini tidak. Mulailah Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Baca Al-Fatihah. Baca surat pendek. Baru Allahu Akbar. Ruku. Kalau ruku ibu, kepala tak saja goyang. Begini saja ibu. Sami Allahu liman hamidah. Itu ruku. Kalau sujud bukan cuma kepala, badan ikut ditundukkan. Supaya ada perbedaan antara ruku dengan sujud. Allahu Akbar. Baca doa sujud. Allahu Akbar. Baca doa duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi. Allahu Akbar. Naik. Selesai 1 rakaat. 2 rakaat. Seperti ulang tadi. Sudah fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah? Berapa lama orang boleh kasar selama di kampung? Imam Syafi'i bilang 3. 3 kali? 3 hari. Oh 3 hari. Imam Ahmad selama tidak ada niatmu tinggal di situ, selama itu boleh kau sholat jamak. Yang penting jangan ibu merasa sholat itu beban. Oke? Nah, sudah. Nanya lagi Pak Ustadz. Kalau jamaah boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Berjamaah boleh. Sholat jamaah? Saya kalau pergi perjalanan sama tim saya sholat berjamaah. Nah, misalnya nih, 3 kan di atas pesawat tuh 3 baris. Ya kan? Nah, Ya. imam itu harus agak-agak depan sedikit. Maju-maju sedikit. Ya kan? Nah, ini di belakang. Sejajar Ustaz, tidak apa-apa, darurat namanya. Tapi Allah sudah diniatkan tahu. berjamaah. Yang penting imam harus diikuti. Sudah. Kalau singgah, anggaplah ibu mampu singgah, harus wudhu, tidak boleh tayamum, karena kan masjid ada air. Ya, sholat, ya tidak boleh sholat duduk ibu, karena ibu dalam keadaan tidak di atas kendaraan. Boleh keduduk kalau ibu di atas kursi roda, ibu tidak bisa berdiri. Karena misalnya rematik atau apakah tidak bisa lagi jalan saja susah. Mau sujud kayak mau jatuh kasihan. Itu ibu lebih baik sholat pakai kursi. Kalau misalnya mampu berdiri tapi tidak bisa sujud, maka ibu campur sholat diri dan duduk. Boleh. Misalnya ketika baca Al-Fatihah berdiri, tapi ketika ruku masih ruku, tapi sujud susah sujud, ibu lanjutkan di kursi duduk. Boleh begitu. Ini agama tidak menghendaki kita kesusahan. Allah menghendaki kemudahan bagimu.
Masya Allah. You understand? Yes. Thank you very much. Dahsyat sekali. Baik, selanjutnya seperti janji kami kita akan berikan kesempatan buat jemaah yang mau bertanya. Boleh angkat tangannya? Yang tadi ya, yang angkat tangan. Silakan Ibu boleh maju ke depan, sebutkan pertanyaannya dan namanya. Kita punya hadiah nih buat Ibu. Ini Pak Ustaz, kita punya hadiah. Baiknya ini acara Bu di Metro TV Gaspol. Kalau bertanya dapat sarung. Oh. Kalau tidak bertanya dapat juga. Kotak. Tapi beli sendiri. Ya. Assalamualaikum Silakan Pak Ibu. Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Najmia Karim dari Majelis Taklim Nurul Muhajirin Nusa Indah Goa. Nusa Indah Goa. Di Sungguh Minasa itu Bu? Iya, Ustaz Palangga. Di Palangga? Ustaz, iya Palangga. Ih, kampungku. Ustaz semua kampung. Kampungku. Bener. Iya, Limbung kampungku. Kampungnya Mama Nyece. Oh. Ya, silakan Ibu. Iya, Silakan Ibu. Ya. Berkaitan dengan tema yang dibawakan tadi oleh Pak Ustaz dengan mudik, saya hanya ingin bertanya kiat-kiat khususnya ketika kita sedang mudik, terutama dengan hati kita yang kita jaga, biar berkah perjalanannya Pak Ustaz selama menjalankan ibadah puasa. Itu aja. Ya, terima kasih. Sebentar. Aduh. Dia lupa. Ini Tuh, kan tangannya udah Ya. maju tuh tadi. Nusantara kembang. Iya, Nanti nak motifnya. kira lagi Bu, ndak ada isinya. Oke, Biasa buktikan, dia bilang, Ustaz. dia bilang orang biasa, ndak ada jitu sina itu. Coba ini. bukakan ki. Sarung gajah duduk. Bagusnya lagi warnanya. Ini namanya hijau lumut. Logonya monokrom Pak Ustaz. Hijau Hijau ungu. hijau lumut. Hijau lumut. Sama bajunya. Cocok. Sudah bisa dipakai Masya taruh Allah. Ustaz. Ya, oke. Selamat menikmati sarung gajah duduk. Terima kasih banyak. Terima Ustaz. kasih, Bu. Makasih Bu. Mau tahu jawabannya? Mau. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi untuk menambah kedalaman ilmu agama kita tentunya di sini di Gaspol Sahur. Masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang, dan hari ini kita tengah bahas mengenai mudik nih. Tadi sudah ada pertanyaan bagaimana yang harus dijaga supaya berkah dalam perjalanan mudik. Mohon jawabannya Pusat. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan tadi, Bu. Tadi sudah ya, Pertama, tahapan urutannya. jaga niat. Ya. Nah, kalau ada niat tadinya, mau ki berangkat misalnya mau ki berangkat jam 6 pagi. Tadi malam, ada semua kesombongan di dalam hati. Mau pamer ini. Ternyata setelah dengar dakwah, oh ini salah. Maka istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, pelihara hatiku. Luruskan niatku ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati. Maka luruskan hati saya Allah. Saya hilap tadi, maafkan saya. Nah, sudah itu Ibu. Nah, lakukan seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, kalau masih ada muncul yang tidak baik, istighfar terus. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apalagi Ibu, saya lihat tadi ada cincin tasbih tak? Ada Itu tasbihnya bagus tuh, betul. itu. Sepanjang jalan bertasbih. Kalau perlu target sampai di kampung 2000 salawat. Itu target. Karena itu enaknya itu kalau ada tasbih di tangan Bu. Otomatis si mulut tak bertasbih. Ya toh? Tidak ada orang pegang tasbih lain yang bilang telur 4. Kacang goreng 5. Tidak ada toh? Langsung begitu itu pegang langsung. Subhanallah, 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 subhanallah. Lihat kicau cakep. Subhanallah. Makin semangat. Berpahala ki. Sama saya kalau lewat karena adat lewat cantik. Langsung subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Sudah itu palingkan pandangan, jangan kau astagfirullah, astagfirullah. Ya.
You understand? Yes. Thank you very much. Ada lagi mau Insya bertanya? Allah. Silakan, yang sebelah kiri. Boleh maju, Bu. Siapa mau bertanya? Siapa mau menjawab? Nah, Ustadz dong. Ustadz yang jawab. Silakan. Ayo, silakan Ibu. Boleh Siapa maju mau ke depan. bertanya? Ya, silakan Ibu. Saya siapkan hadiahnya, Pak Ustadz. Dari Gajah Duduk. Motif yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi kami dapat bertemu Ustaz secara langsung. Masya Allah, aduh saya jadi terharu Bu. Sering dilihat di YouTube atau di TV ya. Suatu kehormatan. Foto Ki dulu Ibu, aduh. Aduh. Dari mana, Ibu? Majelis Taklim Al-Ma'arif Paropo. Paropo. Dari Surua. Abdullah bin Surua. Ya. Silakan, Bu. Ya, hadiah. Itu dulu pertanyaan. Bertanya dulu. Ya, alhamdulillah tema yang sangat menarik. Nama dulu Ibu. Namanya? Saya Haja Samsia, mewakili dari Majelis Taklim Al-Ma'arif. Haja Samsia, Paropo. Ya. Haji Samsia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tema yang sangat menarik dan memang sudah mendekati waktunya, yaitu mudik. Yang ini saya pertanyakan setelah mendengarkan tausiah Bapak Ustaz tadi, termasuk salah satu kiat-kiat artinya dengan tujuan mudik, salah satunya kita melaksanakan salat duha. Kemudian yang mungkin artinya bagi kita majelis taklim itu sudah hal yang artinya sudah biasa. Ya, sudah, Ya. Yang saya tanyakan juga ada di dalam ajaran agama kita itu untuk melakukan perjalanan itu salat safar. Ya. Salat safar. Jadi apakah bisa umpamanya kita ambil dulu salat duha, kemudian kita salat safar? Boleh Bu, Ya. salat safar. Ya. Safar itu artinya salat mau melakukan perjalanan. Ya. Kemudian yang kedua yang penasaran juga saya itu tadi dalam perjalanan kita kan musafir Ustaz. Ya. Kemudian artinya kita dibolehkan umpamanya dalam keadaan tertentu mungkin membatalkan puasa. Ya boleh Bu, boleh. Yang saya mau tanyakan apakah boleh sebelumnya maksudnya Ustaz maksudnya sebelum kita berangkat Pak Ustaz, jangan gitu kita kan dong, pikir grogi kita akan ibunya. melakukan perjalanan. Apakah boleh memang kita tidak usah berpuasa karena kita ini musafir umpamanya. Oh, jadi dari awal sudah Iya, tidak dari awal, berpuasa. iya. Oke. Sarung gajah dulu. Kaget Ibu. Oke Bu. Apa ada isinya? Ya Allah. Ibu Samsia, ada isinya. Ada. Ini warna sikola. Ya. Sekolah. Coklat. Oh, coklat. Sekolah. Nah, ya. Sekolah, Mak. Terima kasih Ibu. Ada belajar. Ya, oke. Makasih Ibu, sehat-sehat. Terima kasih. Ibu salah? Enggak ada yang benar. Ya. Di sebelah situ. Jadi, nah pertanyaan tadi, ya, misal Bu, kan di jalan maki Bu, tuh, misalnya dari Makassar mau pergi ke Pinrang, ya kan? Tadinya kita rencana mau puasa selesai. Oh, di Maros, Manceki. Tuh, Manceki baru angkutan umum. Ada orang bawa bawang. Ada orang bau sakul. Ada orang bau matahari. Tak campur-campur. Akhirnya hidung kita jadi naik di kepala, pusing, muntah. Batal puasanya, tidak dosa. Kenapa? Memang dibolehkan. Ya. Tapi ibu tanya, boleh ndak? Karena kita mau musafir, ndak usah kita makan sahur, besok kita mau yakin tidak puasa, boleh. Boleh. Ya. Cuma kalau puasa kita niat mau selesaikan puasa aku, ada puasa 4 jam, nah batal, pasti ada pahala di dalamnya. Pasti ada pahala di dalamnya, ya. Ya, you understand? Yes. Thank you. Oke, karena ibu ngefans sama saya tunggu undangannya Majelis Taklim Paropo. Al-Ma'arif.
Oke, jangan lupa bikin barongko. Ya. Jadi sebenarnya itu Insyaallah. fasilitas ya Pak Ustadz, artinya boleh digunakan, boleh tidak? Boleh, dalam perjalanannya. fasilitas itu boleh. Ya. Baik Pak Ustadz, untuk menutup pembahasan kita hari ini, apalagi yang harus kita camkan, harus kita ingat supaya mudik benar-benar jadi sesuatu yang asik, bukan sesuatu yang pelik. Ya. Silakan Pak Ustadz. Lurus niat, innamal a'malu binniyat. Niat itu, amal itu tergantung dari niatnya. Agar perjalanan kita betul-betul jadi ibadah, maka diluruskan niat, kita datang untuk bersilaturahmi, mengunjungi orang tua, ada rezeki kita berbagi di kampung. Supaya menjadi pahala, maka usahakan lakukanlah amal-amal sepanjang jalan. Termasuk diantaranya sudah ada wudhu, sholat safar, sholat duha sebelum tinggalkan kalau memang itu pagi hari, masuk di perjalanan, tiba waktu sholat, tinggallah sholat berjamaah, sepanjang jalan dengarkan dakwah, sampai di kampung, tidaklah sesuatu salah, bahkan itu adalah kebaikan ketika kita sampai sujud syukur karena kita selamat sampai tujuan. Nah, sampai di kampung, lakukanlah niat-niat baik. Yang paling penting di kampung, jangan merasa diri orang kota, lalu meremehkan orang kampung. Jangan merasa kita berpendidikan tinggi, lalu kita merasa takabur dan sombong pamer-pamer di kampung. Kalau begitu, maka bisa jadi pulang kampung kita bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Nah, selesai masuk lebaran, bersilaturahmi, berziarah kubur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, menyelesaikan Ramadan, dan bisa mudik dengan selamat, ketemu dengan keluarga dan karib kerabat di tempat. Amin. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Dasat atas petuahnya, dan demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga Anda yang akan melakukan perjalanan mudik, berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, bisa benar-benar mendapatkan berkah dari silaturahim yang akan dijalankan, dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Semoga selamat sampai tujuan. Akhir kata, saya Bayu Oktara dan seluruh kerabat kerja dari Metro TV pamit undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali, tentunya di Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.